Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustal Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba nih untuk menginformasikan kepada Bapak Ibu semua, yaitu dengan pertanyaan Bapak Ibu semua, apakah honorer untuk di tahun 2024 akan diangkat secara otomatis? Nah, ini mungkin jadi pertanyaan besar dan ini juga bisa menjadi jawaban bagi Bapak Ibu semua. Semoga berkenan. Mohon maaf, saat ini saya tidak berada di tempat saya seperti biasanya melakukan sebuah rekaman karena saat ini posisi lagi dinas luar Bapak Ibu semua. Nah, sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di Telegram saya di @stready_channel, atau Bapak Ibu juga sudah TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Abah Channel telah bikin sebuah website yang Bapak Ibu kunjungi nanti jadi www.abahchannel.com. Langsung saja kita simak informasinya berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah kutipan video yang saya kutip dari DPD RI, di mana Bapak Menpan LB langsung ditanyakan oleh anggota Dewan DPD RI saat pemaparannya Bapak Ibu semua. Dan ada salah satu pertanyaan, apakah tenaga honorer itu akan diangkat secara otomatis? Nah, inilah jawaban dari Bapak Menpan LB. Sekali lagi mohon maaf, saya saat ini berada di Hotel Platinum Surabaya, jadi tidak ada di tempat saya seperti biasanya karena dinas luar. Langsung saja kita simak videonya berikut ini. Pak Darmansyah nanti siap-siap. Silakan. Ya, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri dan jajaran yang saya hormati, pimpinan dan rekan-rekan anggota Komite 1 yang saya hormati. Pak Menteri, saya membaca di media sosial ada wacana pengangkatan PNS tanpa tes. Apa ini hoax atau memang wacana atau bagaimana? Ini yang dikeluarkan oleh Kemenpan juga. Tapi saya pikir ini kalau ini memang benar wacana ini, saya kira jadi solusi yang baik bagi persoalan pegawai ini. Cuma hanya saja wacana ini tentu harus direalisasikan dengan melihat kompetensi, lama pengabdian, lalu konsistensi pengabdian, kemudian KKN juga. Yang kedua, Pak Menteri, masalah JPT, jabatan pimpinan tinggi. Kalau di daerah kan masih banyak persoalan, masalah soal transparansi, masalah persyaratan dan kompetensi kelayakan dari para pejabat, ini masih banyak terjadi. Bahkan ada yang sudah dilantik sama kepala daerah definitif, bahkan dibatalkan oleh pejabat kepala daerah. Bagaimana Pak Menteri melihat kondisi ini? Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Tapi saya ingin jawab beberapa hal. Bapak sekalian kami hormati, terkait dengan banyaknya keluhan daerah, justru sekarang ini sebenarnya ruang daerah itu sangat tinggi di dalam pengangkatan. Kami akan agak acak ya, nggak satu-satu, karena ada saling terkait. Justru formasi itu kita serahkan ke daerah. Ya, kita serahkan ke daerah untuk diusulkan ke kami nanti akan akan verifikasi sesuai kebutuhan. Nah, dulu full diserahkan ke daerah dulu, termasuk sekda yang menentukan dan termasuk tes semua diserahkan ke daerah. Apa yang terjadi? Dulu itu akhirnya muncul, kira-kira istilah saya itu ASDP dulu. Apa itu? Anak, saudara, dan ponakan. Nah, kalau dulu ya, tapi ini berbeda. Kalau sekdanya ini maka punya anak apa, jurusan apa, dicocok-cocok ini nih formasinya. Apalagi kalau tesnya Pak Ajib diserahkan ke daerah, waduh bahaya kalau diserahkan ke daerah. Sehingga tesnya itu pakai, waktu itu masih sangat konvensional. Yang terjadi apa? Ini nyaris tidak profesional dulu, tapi tidak semuanya. Takutnya nanti dikutip yang pernah jadi gubernur marah ke saya. Tidak semuanya. Jadi makanya munculnya PDAM waktu itu, istilah apa? Ponakan dan anak menantu. Semua PNS semua. Kalau sekda pasti, kepala dinas pasti anak PNS. Nah, ini sekarang Pak, hak daerah tetap. Jadi rata-rata ada daerah yang mengusulkan kadang tidak sesuai. Misalnya nakes. Formasi kementerian kan itu untuk perawat.
di kesehatan. Tapi yang diusulkan oleh bupatinya tenaga teknis kesehatan. Nah, sehingga antara yang diusulkan oleh daerah, kenapa kemudian dipangkas? Karena prioritasnya adalah nakes, bukan tukang ketik di dinas kesehatan. Nah, jadi paham ya? Saya cek juga, akan ada komplain, Pak, kenapa usulan kami kok dirubah sama pusat? Loh iya, prioritas kita ini nakes, bukan tukang antar surat di kantor dinas kesehatan. Nah, sehingga banyak sekali kemudian ini dipangkas tapi prioritasnya nakes. Nah, kemarin Bapak Ibu, kami sudah umumkan berapa daerah yang mengusulkan formasi, berapa yang tidak. Bapak Ibu kemarin masih dengar ada banyak formasi yang sudah diangkat. Ternyata yang akan dijanjikan oleh Menteri Keuangan menurut mereka ditransfer ke daerah, ternyata daerah tidak menerima transfer pembayaran untuk P3K. Itu terjadi waktu saya jadi bupati juga, di ujung menjabat jadi bupati. Waktu itu ada informasi dari pusat, diangkat saja P3K, maka nanti anggarannya akan ditransfer. Maka saya angkat sebanyak-banyak 2000 P3K guru dan nakes kami angkat. Apa yang terjadi? Begitu diangkat duit nggak ditransfer. Nggak ditransfer. Maka banyak yang sudah diangkat sebagian tidak ada formasinya. Maka di Papua beberapa tempat sampai kantor bupati dibakar karena sudah diangkat tapi tidak ditempatkan. Kenapa? Duitnya nggak cukup. Kebetulan kami di Banyuwangi di Jawa ada PAD yang bertambah itu 190 miliar, bayangkan. 190 miliar untuk 2000 tadi P3K. Nah, inilah yang terjadi. Begitu tuh pakai APBD maka struktur pembiayaan daerah dari 30% naik ke 40%. Padahal begitu di atas 30%, daerah tidak berhak mendapatkan reward macam-macam tadi. Nah, inilah yang terjadi. Maka nanti Bapak sekalian gimana menguncinya supaya ini nggak berulang. Ini kan setiap bupati bilang ini terakhir, kan gitu, karena sudah nggak ada kesempatan lagi. Ya sudah 2 periode kira-kira. Ini terakhir, nggak akan ada lagi. Tapi bupati yang terpilih nggak bisa yang terakhir, saya belum ngangkat. Nah terus gitu. Ini insya Allah sampai Bapak Ibu 5 periode nggak selesai kalau gini terus. Kenapa? Karena ini yang terakhir terus. Nah tapi saya bilang kepada teman-teman di Kemenpan RB, nggak adil juga melarang bupati tidak ngangkat honorer atau ngangkat pegawai. Karena dia punya mandat untuk visi misinya tercapai. Sementara 6 bulan kan nggak boleh memindah dan memberhentikan ASN. Nah maka gimana caranya daerah ke depan diberi ruang tapi terbatas, terukur, dan kalau enggak diberi sanksi pidana. Maka ini akan diputuskan semua untuk penggantian, entah itu P3K, nanti kan semua jadi P3K, ada P3 penuh dan paruh waktu. Nah untuk mengganti itu nanti akan ada syaratnya dan harus seizinkan kanrek. Nah sehingga nanti terutama akan disesuaikan dengan budget. Ini kan banyak dulu, nggak sekarang. Mohon maaf, nanti saya dikutip keliru lagi saya. Enggak, ini sebenarnya untuk tapi kan direkam repot, jadi kita mau pidato sekarang ngomong. Nah, jadi biasanya pejabat kalau mau selesai itu ngangkat sebanyak-banyaknya. Iya betul. Dia nggak ngitung apa jumlah uangnya cukup apa enggak. Cukup apa enggak. Nah, diangkat sebanyak-banyak, bupati yang baru terpilih pusing kepalanya. Karena udah diangkat, akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak ditempatkan karena kalau ditempatkan duitnya nggak cukup, tidak bisa bangun jalan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu di undang-undang ini nanti di PP kita akan kunci dengan kemampuan keuangan daerah. Boleh Bapak angkat, tapi keuangan daerah harus cukup. Yes. Kalau DKI kan kelebihan keuangan. Aman. Nah, kalau perlu saya pindah ke DKI gajinya. Loh, Gubernur Pak. ada sekda di tempat lain tunjangannya itu cuma 5 juta. Di DKI sekda 200 juta. 200 juta. Tunjangannya. Bahkan 300 juta tunjangannya. Jadi kenapa? Karena PAD-nya. PAD-nya. Jadi berdasarkan PAD. Jadi ada daerah yang memang PAD-nya tinggi, dia dapat di situ. Kira-kira gitu. Nah, saya tidak mau cerita soal pembagian karena panjang. Nah, jadi Bapak sekalian soal formasi kami terus memberikan ruang kepada daerah untuk mengusulkan kepada kami meskipun di akhirnya ada banyak daerah yang tidak mengusulkan formasi. Nah, kalau kita melihat dari informasi yang disampaikan oleh Bapak Menpan RB yaitu Bapak Azwar Anas, di mana saat ini Bapak Ibu semua perekrutan tenaga non ASN ataupun honorer itu dipasrahkan kepada daerah masing-masing dan juga tidak lepas dari Menpan RB yang akan memverifikasi dengan catatan di situ Bapak Ibu semua. Daerah harus bisa menyesuaikan berapa anggaran yang dimiliki oleh daerah tersebut. Silahkan merekrut pegawai sebanyak-banyaknya mungkin dengan cara masing-masing. Mungkin seperti itu Bapak Ibu semua. Tapi ingat,
anggaran di daerah tersebut apakah cukup atau tidak. Misalnya tidak cukup, maka akan berdampak kepada ASN-ASN yang lain yang sudah diangkat sebelumnya. Pastinya akan seperti itu. Oleh sebab itu, kemungkinan daerah akan mengatur sedemikian rupa seperti apa sistemnya agar bisa secara sistematis, kemudian tepat sasaran, dan tidak akan menghambur-hamburkan uang. Pastinya seperti itu Bapak Ibu semua. Dengan artian yang memang layak untuk diangkat mungkin akan diangkat seperti itu. Tapi kita tunggu saja teknis di masing-masing daerah yang akan ditentukan. Semoga saja di tahun 2024 ini semua tenaga honorer bisa dituntaskan oleh masing-masing daerah tentunya. Nah, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan notifikasinya. Setiap harinya Abah Channel akan mengupdate informasi untuk Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.